Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1 Anissa Nuriza, 2 Muhammad Thorik April Rizky, 3 Oki Saputra, dan 4 saya Zainada Armandika Agung. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penanganan bencana tumpahan dan bocoran B3. Adapun outline kami, yang pertama yaitu definisi B3, yang kedua jenis-jenis tumpahan, dan yang ketiga tujuan penanganan tumpahan bahan kimia. Definisi B3 yang biasa disebut juga bahan berbahaya beracun, merupakan bahan yang dapat menyebabkan gangguan pada manusia ataupun lingkungan. Bahan kimia yang dikategorikan sebagai B3 harus ditangani secara khusus, baik dalam penyimpanannya, pemakaiannya, ataupun dalam kondisi darurat. Dalam Undang-Undang K3 diatur secara khusus dalam Keperaturan 187 Menteri tahun 1999 tentang bahan kimia berbahaya. Dalam peraturan tersebut dibahas mengenai persyaratan yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang menyimpan bahan kimia, yang diantaranya laporan kuantitas bahan kimia, nilai ambang kuantitas, ahli K3 kimia, petugas K3 kimia, dokumen pengendalian bahaya sedang ataupun besar, material safety, data sheet, emergency response plan, dan persyaratan lainnya. Adapun jenis-jenis tumpahannya, yang pertama yaitu ceceran bahan kimia, yaitu kebocoran bahan kimia dan tumpahan bahan kimia. Ceceran bahan kimia biasanya berupa tetesan-tetesan bahan kimia yang tercecer ketika kemasannya dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, kebocoran bahan kimia dapat berupa tetesan yang diam di satu tempat atau kebocoran yang mengucur, namun tidak terlalu deras dan mudah kita kendalikan. Yang ketiga, tumpahan biasanya kebocoran dalam jumlah besar dan sulit dikendalikan. Volume materialnya juga yang tumpah besar. Nah, adapun tujuan penanganan tumpahan bahan kimia, pertama untuk mencegah paparan bahan kimia terhadap manusia. Yang kedua, untuk mencegah pencemaran lingkungan. Yang ketiga, mencegah kebakaran. Yang keempat, mencegah kerugian materi. Yang kelima, estetika dan keindahan. Nah, biasanya peralatan penanganan tumpahan ditempatkan di dekat area-area yang berpotensi mengalami tumpahan. Nah, jadi di sini dibagi menjadi 3 kategori peralatan. Nah, yang pertama itu ceceran atau tumpahan non B3, yaitu tujuannya untuk menangani tumpahan bahan kimia yang tidak begitu berbahaya. Biasanya berupa drum atau timba yang berisi serbuk kayu ataupun pasir yang ditempatkan tersebar di titik-titik rawan kebocoran atau tumpahan. Nah, namun perlu kita ingat, serbuk kayu tidak boleh digunakan sebagai penyerap bahan kimia mudah terbakar ya Denny. Karena serbuk kayu termasuk bahan mudah terbakar juga, sehingga lebih mudah tersulut api apabila keduanya bercampur jadi satu. Nah, yang kedua untuk kebocoran atau B3. Tujuannya yaitu untuk menangani kebocoran bahan kimia dengan level yang sedang dalam kategori iritan, polutan, ataupun reaktif. Yang berupa lemari biasanya terdiri PPE level C, absorben, yaitu pilau, lembaran, serbuk kayu, pasir. Jumlah sesuaikan dengan kebutuhan. Bahan kimia penetral umumnya untuk tumpahan. Bahan kimia basah, kuat penetralnya asam lemah. Untuk tumpahan asam kuat, penetralnya basa lemah. Nah, jenis penetral khususnya biasa diperoleh dari MSDS atau supplier, namun tidak semua bahan kimia perlu penetral. Nah, yang ketiga itu untuk tumpahan B3 tujuannya untuk menangani tumpahan skala besar yang sangat berbahaya. Dalam kurung, sangat beracun, sangat korosif, dan lain sebagainya. Bentuknya berupa lemari, terdiri dari PPE level A, self-contained breathing apparatus, atau alat pernafasan yang digunakan oleh petugas rescue, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Absorben jumlahnya lebih banyak, Selvec drum, satu set peralatan penyumbat kebocoran, dan peralatan lainnya. Peralatan pemadam biasanya juga dibutuhkan dalam penanganan tumpahan, misalkan alat pemadam api ringan, hydrant, foam, and lain sebagainya. Nah, adapun prinsip penanganan tumpahan disingkat menjadi ABSB, yaitu amankan, bendung, serap, bersihkan. Amankan. Ya, amankan itu dalam artian amankanlah diri Anda dan lokasi kejadian. Untuk melakukan kegiatan pengamanan, kita wajib tahu tentang segala informasi mengenai bahan kimia. Melakukan netralisir bahan kimia bila kita perlukan juga merupakan salah satu kegiatan pengamanan.
Nah, bendung. Bendung ini artinya kegiatan ini yaitu melakukan penghentian aliran ataupun cegah aliran bahan kimia semakin meluas dan memasuki saluran air. Nah, serap. Serap itu kegiatan penyerapan dilakukan setelah pembendungan. Apabila kita meletakkan absorben di tengah-tengah genangan bahan kimia tanpa melakukan pembendungan terlebih dahulu, maka genangan tersebut akan cenderung semakin melebar. Maka bendunglah terlebih dahulu sisi-sisi luar genangan sebelum melakukan penyerapan. Nah, yang terakhir itu bersihkan. Nah, bersihkanlah absorben yang terkontaminasi bahan kimia adalah hal yang wajib kita lakukan. Segera bersihkan TKP dan buanglah limbah tumpahan ke TPS B3. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.